Kemarin daftarnya pas di awal pakai jalur cyber ya, rapot. Oh, berarti nilai rapot ya? Rapot apa, nilai apa aja sih yang dicantumin di nilai rapot itu? Hima Sarjana Terapan. Mungkin kamu bisa ke situ juga, bisa jadi referensi kamu nih mau ikut yang mana nanti, jadi bisa dicari dulu entah Hima, lab, ada juga DPM. DPM tuh kalau nggak salah buka magang juga. Kalau misalkan pas pesta kemarin tuh ada konser kan ya? Iya. Itu penutupan kan? Ada siapa sih bintang tamunya? Geisha sama Chris Patih ya? Chris Patih ya. Tahu tuh lagunya? Enggak. Selain pesta kan kemarin ada semata ya. Jadi teman-teman semasta itu bagian dari ospeknya fakultas. Fakultas kita tuh ada di Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Tapi kayaknya ini pesantrenisasinya lama deh. Nginep ya? Enggak tahu sih. Emang ada yang nginep tuh di apa? Aku lupa. Iya. Kelas rama-rama. Iya, rama-rama gitu kan. Nah, di Jogja kamu ketemu gak sih sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Prodi, tempat untuk berbincang santai seputar Prodi Akuntansi Perpajakan. Bersama aku, Imelda Septia Fadilah, mahasiswa Akuntansi Perpajakan angkatan 2022. Nah, seperti kita ketahuin bahwasannya bulan Agustus kemarin adalah bulannya para mahasiswa dan mahasiswi baru nih. Maka dari itu, untuk podcast kali ini aku bakal ngebahas seputar mahasiswi-mahasiswi baru. Tentunya aku nggak sendirian, aku bakal ditemenin langsung oleh mahasiswi baru Akuntansi Perpajakan angkatan 23. Kita sambut Anissa Diva. Halo Div, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalkan diri kamu terlebih dahulu? Oke. Halo semuanya, saya Anissa Diva Masita dari Program Studi Akuntansi Perpajakan angkatan 2023. Saya asal Sintang, Kalimantan Barat. Waduh, dari Kalimantan ya, jauh banget ke Jogja. Kalau boleh tahu, kamu daftar ke UI ini pakai jalur apa ya? Kemarin daftarnya pas di awal pakai jalur cyber ya, rapot. Oh, berarti nilai rapot ya? Rapot apa, nilai apa aja sih yang dicantumin di nilai rapot itu? Banyak. Pokoknya dari semester 1, 2, 3, 4, sama 5. Oh, cuman sampai semester 5 berarti ya? Iya. Kelas 12 semester 1 lah ya? Kalau misalkan alasan nih, kenapa kamu milih akuntansi perpajakan UI apa? Sebenarnya dari awal emang mau cari jurusan perpajakan. Nah, terus ada di UI nih, katanya juga UI bagus kan. Terus dari namanya juga buat tertarik. Universitas Islam Indonesia, wah kayaknya bagus nih. Jadi tertariklah dengan UII. Tadi kamu dari Kalimantan ya? Iya. Dari Kalimantan ke Jogja, kita lihat aja dari pulaunya aja udah beda nih. Kira-kira ada gak sih culture shock tersendiri nih dari kamu yang dari Kalimantan terus pindah ke Jogja? Kira-kira apa yang bikin kamu butuh untuk adaptasi? Kalau misalnya waktu untuk adaptasi sih, pertama lebih ke bahasa. Karena iya, bahasa di setiap daerah kan berbeda-beda ya. Nah itu, terus yang kedua, di Jawa ini dingin banget ya. Oh dingin? Dingin. Termasuknya dingin ya Jogja? Iya. Dengan cuaca yang panas kemarin, kamu masih ngerasa itu dingin? Udah 3 bulan di Jogja baru ngerasa panasnya Jogja. Oke. Jadi pas awal-awal di Jogja tuh beneran masih ngerasa dingin, siang-siang pakai jaket. Karena beneran dingin banget di sini. Berarti Kalimantan lumayan panasnya lebih dari Jogja? Iya. Kalimantannya tadi di mana? Di Kalimantan Barat, Sintang. Oh, Kalimantan Barat. Oke. Kemarin ikut pesta kan ya? Pesona Ta'aruf 2023. Itu tuh rangkaian ospeknya universitas kan? Kira-kira rangkaiannya tuh ada gak sih yang bikin kamu susah move on atau gimana? Yang buat susah move on ya? Pas pesta kemarin sih alhamdulillahnya ketemu orang-orang yang baik. Waljamku juga baik-baik sama teman-teman di jamaahku. Kan karena di jamaah rame ya, jadi nggak sempat semuanya kenal sih, tapi beberapa kenal. Tapi ada beberapa yang kenal kan? Iya. Nah,
adaptasi kamu tuh buat ketemu sama teman-teman yang baru tuh gimana untuk perkenalannya dan gimananya biar bisa deket nih, bisa nyambung sama teman-teman yang notabene latar belakangnya pun berbeda dari daerah yang berbeda. Kalau aku sih karena anaknya agak Friendly? Iya, friendly, mudah berbaur Mudah ya. berbaur. Jadi ya mudah aja sih untuk Oke. mencari teman gitu. Kalau misalkan culture shock jadi mahasiswa nih, yang jelas kan kamu dari SMA nih, pasti kan lagi di masa transisi dari SMA ke kuliah. Gimana kira-kira? Ada yang perlu diadaptasiin lagi? Adaptasi dari SMA ke kuliah, bedanya di kuliah tuh sebenarnya lebih banyak free sih waktunya. Oh iya, Free. tapi Cuman, tugasnya? Iya, tugasnya aja yang buat nggak free ya. Nah, tapi enak aja sih kuliah, apalagi di UII kan enak banget. Maksudnya kita tukar pendapat sama cutting, sama dosen juga enak, sama teman-teman sekelas. Jadi lebih mudah kuliah sih. Kamu tuh SMA dulu jurusan apa? IPS. Oh IPS, berarti masih satu jalur ya, nggak keluar jalur. Iya, masih ada ekonomi. Masih ada ekonominya. Iya, akuntansi. Mata kuliahnya aman? Aman. Aman. Aman banget. Yang paling susah apa nih? Yang paling susah kayaknya di komputer, praktik Oh ya, komputer. Nah, belajar Excel ya? Excel. Berarti di SMA sebelumnya belum pernah belajar kayak gitu? Sebenarnya udah belajar, cuman nggak sebanyak itu rumusnya gitu. Ternyata Excel rumusnya banyak. VLOOKUP, HLOOKUP, seru kan? Semua aja yang tahu kok. Seru kan? Iya, seru banget. Oke, kalau misalkan pas pesta kemarin tuh ada konser kan ya? Iya. Itu penutupan kan? Ada siapa sih bintang tamunya? Geisha Sama sama Chris Patih ya? Chris Patih ya. Tahu tuh lagunya? Enggak. Geisha aja tahu sih. Geisha kan emang dari dulu kan, dari pas SD juga udah tahu lagunya. Oke. Terus untuk pembelajaran di kampus, kamu ini tipe belajarnya yang kayak gimana? Apa sambil dengerin musik atau gimana? Enggak ya? Dengerin musik? Enggak dong, serius dong. Oh serius? Enggak, biasanya kan kalau misalkan aku kalau misalkan ngerjain tugas pasti sambil dengerin musik. Tapi kalau misalkan belajar yang emang harus sendiri. Kalau kamu gimana? Atau harus sama temen, bareng-bareng sama temen atau gimana? Bisa sendiri sih, tapi tetap sharing sama teman gitu, tetap berbagi. Berbagi? Bukan berbagi. Bukan berbagi contekan ya, bukan. Tapi belajar bareng. Iya, belajar bareng. Oke. Bertukar pikiran lah istilahnya. Di sini kamu ngekos atau apa nih? Ngekos atau tinggal sama keluarga di sini? Ada keluarga gak di sini? Ada sih keluarga tapi jauh. Di mana Jadi, tuh? Oh, di daerah Prambanan deh. Prambanan. Iya, lupa. Terus ya di kos sih, ngontrak gitu. Ngekos. Gimana menjadi anak kos yang biasanya tiap hari dimasakin sama ibu ya, semuanya udah disiapin sama ibu. Gimana nih jadi anak kos, masak sendiri atau beli nih? Beli? Masak Oh sih. masak. Masak. Bisa masak nih berarti? Bisa. Bisa. Bisa kok. Di sini terhitungnya murah atau mahal menurutmu? Kalau misalnya dibanding dari Kalimantan ya, sebenarnya nggak jauh beda sih kalau Nggak jauh misalnya beda. makannya di kafe. Iya, Iya. iya benar. Ya, tapi kalau misalnya di tempat-tempat yang di jalan-jalan sih kayaknya lebih murah di sini sih. Tapi kamu dari Kalimantan ke sini itu orang tua mengizinkan atau awal-awal kayak jangan deh, jangan di Jogja, di sini aja? Yang pastinya mama sih awalnya Berat ya? ya namanya orang tua Iya, kan, benar. pasti mikirin anaknya di sana. Tapi alhamdulillahnya papaku percaya sama aku untuk di sini. Homesick? Ya, Awal-awal iyalah mau pulang. mau pulang terus ya? Tapi tiket mahal ya bun? Mahal banget kan? Mahal betul. Oke, kan Div di Univ ini kita sebagai mahasiswa tuh kan biasanya ada beberapa istilah kan, ada kupu-kupu, kura-kura, kuliah pulang, kuliah rapat. Kira-kira kamu bakal lebih prefer kemana nih? Sebenarnya maunya kupu-kupu aja. Kupu-kupu aja, Iya. kuliah pulang. Iya, kuliah pulang. Kenapa? Ya karena kuliah pulang lebih enak ya tidur gitu.
Cuman karena kita di sini ngerantau kan, pasti kita juga harus mempunyai banyak relasi kan, mumpung lagi di luar, masih di kota orang. Jadi join organisasi tuh worth it sih. Worth it kan? Iya. Terus kemarin kalau pas pesta tuh ada penampilan dari UKM kan? Yang paling bikin kamu tertarik tuh apa? Kemarin udah sempat ikut UKM badminton. Oh, badminton. Iya. Yang lainnya enggak ya? Sebenarnya tertarik juga sama Safiera. Safiera. Soalnya cantik-cantik lah anak Safiera. Iya, join lah. Aduh, susah betul. Susah betul. Kalau misalkan organisasi, apakah bakal tertarik mungkin bakal ikut lem univ atau lem fakultas? Itu belum tahu sih kalau yang terlalu berat kayak gitu. Belum kayaknya, kepikiran ya, belum kepikiran. Soalnya ini udah sibuk. Udah tugas. sibuk ya. Iya, semester berapa sih? Semester 1 kan? Semester 1. Masya Allah, sudah sibuk sekali anak sibuk ini. banget. Selain pesta kan kemarin ada Semata ya. Jadi teman-teman Semasta itu bagian dari ospeknya fakultas. Fakultas kita tuh ada di Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Sebenarnya tuh fakultas intinya tuh ada di Condong Catur ya. Iya. Kemarin Semata berapa hari sih Semata? 3 hari. 1 jamaah, tetap ada jamaah kan? Ada waljam dan ininya. Gimana? Ada kenal nih teman-teman satu fakultas sekarang kan? Kalau kemarin kalau pesta kan ada dari berbagai fakultas, ada dari FK, FH. Nah sekarang lebih ke FBE-nya. Seru gak? Seru sih. Ngebahas apa aja sih? Semata. Semata bukan karena pesta mungkin rame ya. Tapi Semata tuh lebih seru aja gitu. Mungkin karena sepi kan. Kalau pesta kan fokusnya ke banyak. Kalau misalnya Semata kan cuman anak-anak FBE kan. Jadi seru sih, dan ketemu sama anak perpajakan. Banyak ya? Berarti kemarin waktu pas pesta akuntansi perpajakannya satu jamaah berapa orang? Gak ada? Cuman saya. Oh, jadi satu jamaah cuman satu? Iya. Bahkan di kelompok yang sebelumnya sama sesudah kelompok saya, pas ditanya, ada anak perpajakan nggak? Nggak ada. Aduh. Saya 87 kan, 87 kelompok nggak sih? Apa jamaah? Oh, ya, Semata tuh? Pesta. Pesta tuh sampai sekitar 90-an ya, deh, 90-an. Satu jamaahnya aja bisa 37-an kan ya? 35? Enggak sih? Berapa? Enggak 50. Enggak deh, kayaknya 30-an, tapi nggak tahu ya, aku lupa juga. Kayaknya nggak nyampe 50-an deh. Banyak banget kalau 50-an. Sampai nggak sih? Sampai ya? Sampai deh. Oh alah, aku lupa sih. Kayaknya waktu jamaah angkatanku nggak nyampe 50 deh. Ih, rame banget. Rame ya? Rame. Coba aku tanya balik ya ke kakak. Apa nih? Ada ditanya balik. Kalau menurut kakak, matkul yang paling susah itu apa? Matkul? Karena aku basicnya dulu dari IPA, jadi perlu adaptasi di semua matkul sih sebenarnya perlu adaptasi. Tapi yang benar-benar paling harus adaptasi itu ya dimulai dari akuntansi, manajemen, pokoknya yang berbau-bau akuntansi itu aku benar-benar harus pelajarin dari nol karena kita nggak ada basicnya akuntansi sama sekali nih dari SMA gitu sih. Kan kalau misalkan IPS tuh udah ada, iya gak sih? Udah ada itunya, ya. Ada akuntansi kan pas awal. Iya. Akuntansi pengantar tuh sama kayak mata pelajaran IPS dulu gak? Iya. Karena pengantar kan, berarti masih awal-awal itu masih sempat dipelajari kalau neraca. Neraca buku besar masih. Berarti sekarang kegiatannya apa nih? Kesehariannya lagi sibuk apa? Kesibukan. Mungkin karena masih baru ya. Jadi untuk kuliah tuh benar-benar full banget karena masih belum bisa manage waktu kayaknya. Jadi kadang bangun subuh, habis itu mandi, kemas-kemas, habis itu berangkat kuliah kan jam 7 nih. Mungkin karena kelas awal ya. Jadi dapatnya jam 7. Jadi setiap hari tuh jam 7 dari jam 7 udah di kampus. Dari rumah. Oh, dari kos. Enggak, jam 6 ya? Iya. Masuknya jam berapa sih? Jam 7 kan? Jadi berangkat dari rumah itu jam 6. Dan jam 6 itu kan lagi padat-padatnya jalan. Macet ya. Ada anak SD pergi sekolah, anak SMP, anak SMA pergi sekolah. Yang kayak, ya Allah ini rame banget pasti telat ini. Berarti nggak kosong nggak di sekitaran sini dong? Nggak, sekitar WI, di bawah. Kenapa di bawah? Jauh banget di bawah. Karena
Salah baca ya. Oh, salah baca. Jadi kenapa lanjut? Tapi enak juga Tapi di enak. bawah ya. Lebih panas nggak? Enggak. Iya sih, kalau dibanding Kaliurang ya panasan di bawah. Tapi ya enak-enak aja sih, kalau malam tetap dingin Jogja. Dingin ya masuknya? Dingin. Oke teman-teman, for your information, jadi kampus kita tuh ada dua, ada yang di Condong Catur, itu tuh fakultas intinya nih FBE, dan ada juga yang di kampus intinya di Jalan Kaliurang kilometer 14,5 gitu. Jadi FBE pusatnya tuh ada di Condong Catur, tapi kita sarjana terapan akuntansi perpajakan itu adanya di kilometer 14,5 di kampus pusatnya. Oh. Apa lagi ya? Minum dulu. Kalau mau iya. minum dulu. Minum juga? Aku juga minum ya teman-teman. Iya, minum bentar. Tadi kan kamu ngekos kan? Terus sering masak. Pastinya kalau misalkan di luar beli kan? Iya. Ada perbedaan makanan dari Kalimantan ke Jogja? Bedanya cuman di bumbu sih kayaknya. Kenapa? Lebih manis kah? Sebenarnya kata orang kan di Jogja tuh makanannya manis-manis, tapi enggak sih rasanya. Oh enggak. Kalau aku ngerasanya manis sih. Iya. Karena kan aku sebenarnya kan dari Jawa Barat kan. Jadi aku ngerasanya makanan di Jogja ini manis-manis. Terus dari awal aku pindah ke sini tuh aku benar-benar belum nemu makanan yang cocok sama lidahku. Itu susah banget kalau misalkan nggak masak. Apalagi dari sambal tuh aku nggak nemu. Kalau Iya. kamu gimana? Nemu? Kalau sambal Nggak nemu ya? Di sini sambalnya beda ya. Mereka tuh ada manis-manisnya gitu kan, nggak begitu pedas menurutku ya. Jadi agak ngerasanya beda sih. Pedasnya tuh di akhir gitu. Oh di akhir. Kalau misalkan dari makanan nih, makanan yang kamu suka nih dari entah di kantin atau sekitaran UI, kira-kira apa? Kalau aku sih lebih suka pecel ayam karena asin ya. Pecel ayam? Pecel ayam Oh di mana? Biasanya Lamongan beli? gitu, Lamongan. Iya, biasa beli di mana? dekat rumah sih. Di bawah ya? Iya, di Kalau bawah. misalkan di kantin, apa nih yang Kalau sering dibeli? Di kantin kemarin nyoba geprek, enak loh. Geprek. Ayam-ayam juga ya? Iya, Ayam dan ayam. Untuk pertemananmu di kuliah gimana? Aman? Aman. Karena aku di rumah sama anak-anak yang sama-sama dari pondok kan sebelumnya. Oh jadi di sini tuh ngontrak bukan ngekos atau gimana? Ngontrak. Oh rame-rame. ngontrak, Iya. rame-rame. Satu kontrakan berapa orang? Berempat. Sama-sama dari Kalimantan Barat, Pontianak. Oh kuliahnya tetap di UII semua atau beda-beda? Iya, di UI semua, cuman beda prodi aja. Beda prodi. Pondok berarti ramean. Rame. Berempat sih, ya ramai lah hitungannya. Bisa janjian gitu tuh gimana? Bisa sama-sama ngambil UII? Karena ya itu juga daftarnya sama-sama. Emang udah niat mau ke UII? Karena ada jalur rapot nih, coba kayaknya mudah. Keterima semua? Keterima, alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-temannya beda prodi tapi Iya, beda fakultas? Iya, beda. Dari mana aja tuh? Ada yang dari statistika satu, sama yang dari farmasi, sama yang satunya di bawah akuntansi. Oh akuntansi yang bawah, berarti yang S1 ya? Kalau kakak pertemanannya gimana nih? Kan di kos juga ya? Alhamdulillah baik sih. Aku ngekos, terus tetap kenal sama teman-teman yang dari beda-beda daerah. Teman-teman kampusku juga beda-beda daerah. Kamu juga kan? Teman-teman kelas, iya kan? Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi. Kalau kamu paling jauh angkatanmu tuh dari mana sih? Paling jauh tuh di mana ya? Ada yang dari Papua kayaknya. Oh iya, ada. Ada yang dari Oh alah, Papua. angkatanmu tuh ada. Kalau angkatanku tuh kayaknya paling jauh kemana ya? NTT deh, lupa aku. Temanku ada yang dari sana tapi aku lupa lebih tepatnya daerah mana. Tapi kayaknya yang kalau dari Pulau Jawa, kayaknya yang dari Kalimantan Utara kan ujung ya? Kayaknya itu jauh juga deh. Iya sih. Iya. Kalau misalkan udah di luar Pulau Jawa pasti Iya, jauh jauh. juga kan. Lumayan ya. Kalau misalkan jauh gitu terus belum bisa beradaptasi sama lingkungan tuh butuh effort yang luar biasa banget. Iya. Apalagi homesick kan. Iya, aku sampai sekarang sebenarnya masih suka ngerasa homesick tahu. Cerita Kak. Cerita Cerita sini. nggak tahu kenapa pokoknya tetap masih ngerasa suka homesick.
tetap pengen pulang terus. Aku tuh kemarin 1 tahun di Jogja, kayaknya pulang ke Bogor tuh bisa lebih dari 3-4 kali deh. Jadi bener-bener pengen pulang terus. Kangen masakan mama. Kangen gak sih? Ya kalau misalnya pulang ke Pontianak kejauhan ya. Iya, bener lagi, tiket mahal bun. Cuman untuk makan. Iya bener. Bagus di sini makanya enak itu biaya tiket. Mahal ya. Kalau misalnya ke Bogor, dari sini ke Bogor berapa jam tuh? Kalau misalkan naik pesawat sih sebenarnya 40 menit juga sampai, tapi aku biasanya itu naik kereta. Nah, naik keretanya itu 7-8 jam. Tapi seru tau, cobain lah, main-main ke Bogor. Main ke Bogor mau kemana? Ya, ke Jakarta dulu, habis ke Jakarta ke Bogor. Kan seru kali. Seru betul ya. Seru betul. Kuliahnya libur gak tuh? Pas ini sih, pas waktunya senggang aja, kayak misalkan UTS nih, habis UTS tuh biasanya ada jeda dikit tuh, 4 hari, 3 hari aku biasanya pulang. Cuman segitu, iya. Kemarin tuh aku pernah pulang ke Bogor kayak dari hari Jumat sore pulang ke Bogor, Minggu malamnya aku udah balik ke Jogja, itu nyampe di Jogja itu hari Senin sekitar jam 5 pagi. Di stasiun dari jam 5 pagi, terus aku ada kelas jam 7 pagi, jadi benar-benar nyampe kelas langsung mandi langsung kelas. Itu tapi terbayarkan sama ketemunya sama orang tua. Iya, enak sih ya. Iya, sebenarnya enak gak enak ngerantau tuh. Liburan yang lama apa ya kira-kira? Liburan yang lama tuh pas liburan semester genap deh, genap atau ganjil ya aku lupa. Dia biasanya juga kalau misalkan Idul Fitri itu libur sih. Kalau misalkan tahun kemarin tuh aku 2 minggu pertama itu bukan sholat, puasa di sini. 2 minggu kemudian sampai Lebaran itu aku di rumah. Kamu berarti belum ngerasain puasa di sini ya? Belum. Cobain ini deh. puasa pertama deh tahun depan. Seru banget, seru. Jadi ada juga tiap sore di Ulil itu tuh bikin kajian tuh kalau misalkan abis kajian kita dapat makanan buat buka puasa gratis. Setiap hari. Jadi betul. Setiap sore tuh ada kajian, nanti menunya tuh di share tuh, hari ini menunya apa, besok menunya apa, benar-benar di share tiap hari. Terus kamu tahu Boulevard kan? Iya. Nah di depan situ tuh penuh jajanan buat kita beli takjil ya, takjil. Terus nanti orang-orang tuh pada makan di situ, jadi banyak yang buka di yang depan itu apotik ya, yang ada bank-bank itu loh. Iya. Ya di situ tuh banyak banget ngumpul orang-orang buat buka puasa di situ ramean. Jadi seseru itu. Sahur pun bukan nggak kerasa, maksudnya kita jam 3 pagi keluar di daerah kita kan udah serem ya. Nah kalau kemarin tuh aku ngerasa jam 3 pagi tuh kayak ya udah kayak jam 8 malam aja keluar nyari buat sahur tuh rame, seru banget sih. Cobain lah nanti. Pasti cobain kan? Nggak mungkin pulang kan dari awal. Iya dong. 2 minggu kalau izin lumayan juga. Soalnya masih ada kegiatan pembelajaran di 2 minggu pertama tuh. Nggak ulangan tapi. Aku lupa deh, kayaknya pas kemarin tuh aku ulangannya habis Lebaran. Jadi kegiatan pembelajarannya dihabisin tuh sampai yang 2 minggu pertama puasa. Habis itu libur sekitar sebulan. Sebulan deh kayaknya. Setelah UTS? Enggak, jadi sebelum UTS, jadi 2 minggu. Jadi gimana ya ngejelasinnya? 2 minggu kan puasa kan 1 bulan. 2 minggu awal tuh kita masih kegiatan pembelajaran biasa tuh, kan 7 kali pertemuan kan. Itu tuh masih kayaknya 2 minggu pertemuan lagi, 2 kali pertemuan lagi. Habis itu libur 2 minggu sampai Lebaran. Abis Lebaran masih libur lagi tuh. Kalau nggak salah di total hampir mau sebulan, tapi nggak tahu, lupa aku lebih detailnya tuh sebulan atau enggak. Nah masuk itu kita langsung UTS. Jadi abis Lebaran aku waktu itu langsung UTS ya. Tapi enak banget sih, maksudnya puasanya kita nggak benar-benar full di sini, jadi masih bisa ngerasain 2 minggu puasa di rumah bareng keluarga, sahur, buka puasa. Semoga apa nih? Pas kuliah puasa nggak ada tugas ya. Tetap ada. Oh, tetap ada tugasnya ya? Tetap ada. Semoga kan doa ini. Iya. Semoga nggak ada tugas nanti, amin. Tapi tetap ada sih, karena kan bakal pertemuannya itu kan
bakal menunjang buat kamu materi UTS nanti. Jadi takutnya lupa kan, sebulan libur nggak dikasih tugas, nanti materinya lupa lagi buat UTS-nya. Bisa dikasih sih. Libur lebaran berapa hari itu kira-kira? Hari ketiga lebaran udah pulang ke sini atau? Hari ketiga enggak, jedanya tuh lumayan lama. Oh, lama? Lama, aku lupa kayaknya semingguan dari lebaran juga masih libur deh. Nah kemarin kan aku mudik kan, jadi papaku tuh kan Sumatera Barat. Jadi aku mudik ke Sumatera Barat. Itu tuh masih jeda lumayan lama. Dari lebaran ke pulang, aku pulang dulu ke Bogor. Jadi dari lebaran dari Padang, aku pulang dulu ke Bogor, dari Bogor baru ke Jogja. Itu kan jeda waktunya lumayan lama. Jadi nggak langsung dari abis lebaran langsung masuk sih, enggak sih. Lebaran kan bener-bener lagi kumpul keluarga. Kalau misalkan langsung pulang juga kayak ngerasa masih kangen. Iya betul. Kayaknya aku tertarik nih sama kayak lem, organisasi-organisasi yang ada di UII. Kira-kira apa nih organisasi yang mungkin kakak saranin ke aku? Kalau misalkan organisasi, aku bingung menyarankan yang mana. Tapi ini kalau misalkan dari aku pribadi ya, sebenarnya aku ini join lembaga eksekutif mahasiswa, tapi yang tingkat kampus, jadi bukan yang fakultas. Aku join lem UII di bidang kemahasiswaan, gitu. Kalau misalkan bidang kemahasiswaan ini sendiri tuh ada 2 biro, jadi ada biro advokasi sama ada biro akademik. Kalau misalkan yang advokasi ini, jadi bironya itu seputar aduan mahasiswa. Jadi kita nyediain wadah, apapun bisa kalian aduin ke situ, entah kalian dapat pembulian, pokoknya yang berbau-bau negatif ya itu bisa diaduin. Kalau misalkan kalian nggak punya wadah, nggak berani nih buat cerita ke teman atau kemana, kita tuh ada wadahnya sendiri buat kalian mengadu. Terus kalau misalkan yang akademik itu kita memberi info seputar akademik ke teman-teman mahasiswa. Kalau misalkan kemarin tuh aku di akademik tuh ngadain talk show. Kayak kamu ikut gak gitu? Talk show seputar beasiswa dan IISMA gitu sih. Yang baru kemarin itu ya? Iya. Aku ikut. Aku kemarin jadi hostnya. Jadi benar-benar sebenarnya itu yang paling bermanfaat sih organisasi di luar ya menurutku. Di kampus tuh kita belajar ya ilmunya kan yang kita dapat. Tapi kalau misalkan keluar ke kampus, entah kerjasama dalam tim, itu tuh benar-benar kita dapetin. Gimana sih cara ngehandle event atau apa, itu dari luar sih kalau aku ya. Cobalah join. Serunya apa aja? Serunya ketemu teman-teman dari beda fakultas, itu enak. Jadi relasinya tuh nggak di situ-situ aja, benar-benar dari fakultas hukum, FK, FMIPA itu tuh ada. Terus kalau misalkan di prodi kita tuh di sarjana terapan itu ada hima sarjana terapan. Mungkin kamu bisa ke situ juga, bisa jadi referensi kamu nih mau ikut yang mana nanti. Jadi bisa dicari dulu entah hima, lab, ada juga DPM. DPM tuh kalau nggak salah buka magang juga. Magangnya tuh kayak apa? Magangnya tuh nanti tetap sama kayak ada open recruitment gitu. Nanti nyertain CV, diwawancara dan lain-lain. Jadi kalian tuh di situ jadi staff. Kalau di lem ya itu jadi staff muda. Jadi ngebantu fungsionaris sama BPH itu. Jadi benar-benar belajar di situ bareng-bareng. Jadi masuk ke lem tapi magang trial di cuman berapa ya? Kalau kemarin tuh 3 bulan deh, 3 bulan. Jadi bisa belajar di situ sebelum jadi fungsionaris lem yang fixnya itu. Seru pasti itu. Seru. Banyak teman kan? Banyak. Seru banget. Sibuk gak ya? Sibuk gak ya? Tapi seru sih, maksudnya sibuknya sibuk yang bermanfaat. Enggak yang kuliah main. Iya, Kalau misalkan organisasi kan kuliah organisasi main. Organisasinya dapat juga mainnya, ngobrolnya baik. Jadi kalau misalkan aku lebih sering ketemu sama orang banyak tuh bikin di kos nggak homesick, karena kalau misalkan pulang kuliah langsung ke kos tuh dari sore sampai malam terus gitu aja terus tiap hari bakal ngerasa kesepian banget sih kalau aku. Iya sih, iya. Iya kan? Makanya salah satu caranya itu ketemu teman-teman baru. Iya, kalau misalkan sekarang kamu udah taklim nggak sih? Udah. Taklimnya
Hari apa biasanya? Kalau aku kemarin perjanjiannya di hari Selasa. Berapa orang tuh sekarang? Satu itunya? 11 orang. Banyak juga ya? Karena rame mungkin ya. Dari ini gak sih? Tapi ada beda prodi kayak dari Bisdik atau analisis keuangan atau Satu AKP aja? doang dari luar. Sisanya anak AKP. Oh, Karena anak AKP rame kayaknya. banyak ya? Iya banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau misalkan pesantrenisasi belum ya? Pesantrenisasi belum. Udah ada info kapan? Harusnya sih udah ada. Tapi belum ya? Enak tuh biasanya makanannya. Iya. Iya, perbaikan gizi anak kos. Spill dong, spill. Boleh nggak ya? Boleh kayaknya. Tapi aku lupa. Tapi enak banget. Tapi enak. Benar-benar kalau misalkan kata teman-teman tuh yang udah ngerasain perbaikan gizi, benar-benar seenak itu. Ada buahnya, ada makanannya. Aku lupa waktu itu aku sekali, aku kan pesantrenisasi kan sehari ya. Cuma sehari? Aku sehari kayaknya, lupa aku. Sehari aku nggak nginep. Aku nggak nginep itu sehari dapat makan 3 kali kalau nggak salah, 3 kali atau 3 kali. Terus snacknya tuh tetap dapat. Jadi snack makanan berat, minum, ada susunya. Itu enak banget kalau bisa tiap hari. Kayaknya Ikut kan? karena emang sebanyak itu makanannya dan memperbaikin gizi itu. Biasanya kan anak kos apa sih dimakan? Geprek, mie, telur. Makanya pas nemu itu tuh kayak wah, emas banget buat anak kos. Tapi kayaknya ini pesantrenisasinya lama deh. Nginep ya? Nggak tahu sih. Emang ada yang nginep tuh di apa? Aku lupa. Apa ya? Iya, dia asrama. Tapi waktu angkatanku tuh buat sarjana terapan tuh nggak nginep. Tapi kalau misalkan angkatanmu kayaknya bisa aja nginep. Beda-beda kan tiap tahun kebijakannya. Tapi yang jelas itu seru banget. Dan ilmunya dapat banget terus kan. Yang ngisi juga bukan sembarang pematerinya. Pasti dari orang-orang yang benar-benar tahu tentang materi itu. Ilmunya bakal bisa banget kita ambil. Itu sih enaknya di UI. Iya. Tetap mengingatkan kepada Allah. Iya. Masya Allah. Akhiratnya tetap dapet ya, nggak dunia aja. Terus di prodi akuntansi perpajakan juga kan kita diajarnya sama dosen-dosen yang masya Allah banget ya. Masya Allah. Entah dari praktisi, bener-bener yang ilmunya tuh udah banyak dan kita bisa belajar dari beliau-beliau. Itu sih yang enak dari akuntansi perpajakan. Dosennya juga baik-baik lagi kan. Enak sih di sini, beneran. Nggak nyesel kan? Nggak kan? Nggak nyesel. Cinta itu soal akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan UII. Seru, beneran dah. Beneran. Udah akuntansi, belajar pajak juga kan. Nggak semua orang bisa dapat privilege buat belajar perpajakan terus disatuin sama akuntansi. Jadi akuntansi perpajakan. Itu benar-benar luar biasa banget. Mau jadi apa Div ke depannya? Udah kepikiran belum? Jalanin dulu. Tapi ada yang kebayang? Konsultan pajak sih yang paling dominan kan. Kita dari akuntansi perpajakan kayaknya untuk konsultan pajak tuh ya dapet lah. Semoga ya. Amin. Semoga sukses lah. Amin. Kakak juga. Amin. Pokoknya sama-sama kita dan teman-teman semuanya sukses bareng-bareng menggapai mimpi. Ini kan sebagai jembatan juga kan buat kita menggapai mimpi itu. Seru loh di UI. Orang-orangnya baik-baik. Iya. Anak kelas ramah-ramah. Iya, ramah-ramah gitu kan. Nah, di Jogja kamu ketemu gak sih sama warga yang benar-benar seramah itu dan sepeduli itu? Udah ketemu belum? Udah, baik-baik sih. Iya kan? Ramah-ramah. Kayak biasanya tuh nggak tahu ya kalau di daerahmu, di daerahku juga kan biasanya suka ada yang cuek. Tapi kalau misalkan orang-orang Jawa tuh ngerasanya nggak tahu kenapa emang halus, ramah-ramah. Ramah. Iya sih. Bisa bahasa Jawa tapi Div? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Aku juga nggak bisa sih. Udah berapa tahun Kak di sini? Baru 1 tahun. Baru 1 jadi tahun. masih wajar. Sebenarnya ngerti beberapa. Tapi nggak yang bisa ngomongnya gitu loh. Jadi kalau misalkan dosen ada yang bahasa Jawa tuh bisa suka nyelipin entah 1 kalimat atau 2 kalimat tuh pakai bahasa Jawa kan. Nanti aku minta temanku yang bisa bahasa Jawa translatein dong gitu kan. Artinya apa ya? Artinya apa ya?
Oh, tapi bingungnya tuh kadang kalau misalnya orang yang full ngomong bahasa Jawa, ya Allah ini ngomong apa, cuman bisa ikut tiba-tiba ketawa aja itu. Iya, karena nggak tahu apa yang mereka obrolin kan, tapi bikin aku pengen belajar bahasa Jawa kan kalau kayak gitu, benar-benar bikin menambah wawasan bahasa gitu. Tapi setahun belum bahasa Jawa. Ngerti sih dikit. Kalau misalkan teman-teman lagi ngobrol, aku ngerti dikit-dikit, tapi nggak yang benar-benar mereka ngobrol, apalagi ngomongnya cepet itu, wah nggak bisa aku, nggak ngerti. Artiin sendiri. Iya. Nanti translate-nya di bawah sini ya. Apalagi di sini kan nggak mereka yang pakai bahasa Jawa aja, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi. Jadi kadang bahasa-bahasa mereka tuh, ya Allah ini ngomong apa ini artinya ya. Itu juga bisa jadi salah satu buat kita belajar bahasa teman-teman daerah gak sih? Kayak misalkan dari Sumatera, kita jadi tahu nih bahasa mereka dikit-dikit. Yang dari Kalimantan mungkin nanti kamu bisa ngajarin nih teman-teman dari Jawa bahasa Kalimantan, yang dari Jawa juga bisa ngajarin kamu bahasa Jawa. Itu tuh seru sebenarnya. Dan momennya juga lumayan enak. Biasanya kalau diajarin sama teman tuh lebih dapet kan? Iya. Seru sih. Nggak nyesal jauh-jauh. Ya, gak nyesel. Tapi homesicknya tetap dapet kan? Jadi mahasiswa itu berat gak sih, Div? Enggak sih, Kak. Aku lebih ke yang jalanin aja gitu. Tapi pasti ada gak sih masa-masanya lagi ngerjain tugas, itu udah mumet dan stres banget. Itu ada gak kayak gitu? Udah pernah ngalamin belum? Jangan sampai sih sebenarnya. Alhamdulillah mudah-mudah ya tugas. Mudah-mudahan kuat. Mudah-mudahan gitu. kuat. Soal tugas-tugasnya emang mudah, karena kan pas di kelas kita mendengarkan dengan baik kan. Jadi ya mudah aja sih tugas-tugasnya. Teman-temannya juga enak berarti ya kalau misalkan masalah tugas dan lain-lain tuh. Oke, mungkin podcast kita kali ini cukup segini dulu nih. Aku makasih banget buat Diva udah mau jadi narasumber kita, udah mau sharing-sharing bareng sama aku. Semoga kuliahnya lancar terus. Amin. Dan apapun yang kamu jalanin, apapun yang ingin kamu capai, semoga semuanya selalu tercapai dan selalu dilancarkan. Terus juga buat teman-teman semua di rumah, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Buktiin ke orang-orang sekitar kalian kalau kalian kuat. Itu sih pesan dari aku buat kalian mahasiswa-mahasiswa baru mungkin. Buat teman-teman juga jangan lupa like, comment, dan share video ini. Jangan lupa follow akuntansi perpajakan di sosial media lainnya. Aku Imelda Septia Fadila dan narasumber kita Anissa Diva mau pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.